Nah, kalau kita bicara tentang tuah dan angsal dari Blarak Cineret banyak yang mengatakan Blarak Gineret, ada yang mengatakan Blarak Ngirit. Ya. Nah, Blarak Cineret sendiri bentuk atau polanya itu seperti daun kelapa. Iya, betul. Daun kelapa berserta pelepahnya ya, beserta daunnya. Kalau di Jawa namanya blarak. Nah, kalau di Jawa daun pohon kelapa namanya blarak. Nah, Blarak Cineret sendiri secara pembuatannya itu tergolong agak susah, tidak gampang. Iya. Makanya nilai ekonominya pun lebih tinggi daripada pamor-pamor yang lain, dan Blarak Cineret ini tergolong pamor yang banyak dicari oleh orang. Iya, betul. Nah, terus Blarak Cineret tergolong pamor miring, sahabat Pusaka Jawa. Benar. Kan pamor ada dua, pamor melumah dan pamor miring, ya. Dan kalau dilihat dari cara pembuatannya, ini tergolong pamor rekan. Artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu ketika membuat. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Tuah dan angsal dari Blarak Cineret apa Mas Oo? Tuah dan angsal dari Blarak Cineret adalah untuk menambah kewibawaan dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo, dan ini siapa? Namanya? Fatimah. Namanya Fatimah. Dalam channel Pusaka Jawa Official, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin, seperti nikmat kesehatan. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita diakui Rasulullah SAW dan juga mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor, angin, musibah ekonomi, musibah kesehatan berupa sakit. Semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, kemudian diberikan bonus berupa pahala karena menerima dengan sabar qadarullah Allah Subhanahu wa taala, ya berupa penyakit. Dan yang sedang dilanda pailit usahanya, semoga Allah bangkitkan kembali usahanya. Yang sedang ekonomi sedang susah, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah hingga sampai anak cucu. Bukan cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 5, yaitu kebodengen. Ya sahabat Pusaka Jawa, kebodengen sendiri tergolong keris yang apa ya? Ya boleh dikatakan banyak lah ya. Cuman kadang yang membedakan antara si pemilik kebodengan satu dengan kebodengan yang lain adalah mungkin dari tangguh maupun dari pamornya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, tidak perlu panjang lebar, kita akan membabar satu bilah pusaka. Ini namanya apa? Keris. Keris apa? Keris kebodengan. Iya. Kebon. Ya. Kebo. Kerbau. Iya, kerbau ya. Nah, kebodengan ini di dalam warongko ini ada keris kebodengan Luk 5 ya. Nanti ya. Estimasi tangguhnya adalah tangguh Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Oke, kita buka dulu. Sebelum kita buka, kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah sandang walikat, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk kayu warongkonya ini adalah cendana. Kemudian untuk pendoknya ini adalah blewah ya. Dan mendaknya ini mendak meniran tapi cerbonan ini. Ini meniran cerbonan. Dan handle-nya
Ini handle-nya adalah handle ikutnya nunggak semi, motifnya motif atau wondo paku buanan, sahabat pusaka Jawa. Dan ini kayunya kayak kayu werut seperti itu. Sahabat pusaka Jawa, kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya wangi nggak? Cium, wangi nggak? Wangi ya. Nah, ini baunya wangi, sahabat pusaka Jawa. Ini bawaan dari pemilik yang dulu. Saya ya, baunya wangi. Oke, kita review, sahabat pusaka Jawa. Coba 4 mau pegang nggak ya? Bagus nggak? Hah? Bagus. Bagus. Agak ini nih. Iya. Itunya belum ada putih-putihnya yang banyak. Oh iya, pamornya. Oke, sahabat pusaka Jadi Jawa. jelek. Kita review. Katanya jelek, sahabat pusaka, karena pamornya sedikit. Memang iya, pamornya begini tuh. Pamornya putus-putus. Oke, kita lihat dulu. Ricikan bila dari Kebodengen adalah yang pasti looknya adalah look 5, sahabat pusaka Jawa. Look 5, kemudian memakai kembang kacang, jalen, kemudian lambe gajah, ada juga ripandan. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi terus kemudian ini pejetan di sini. Oke ya, sahabat pusaka Jawa. Saya ulangi lagi bahwasanya keris Kebodengen mempunyai ciri-ciri yaitu looknya 5, kemudian memakai pejetan, ada kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, kemudian memakai ripandan. Ya, tidak memakai tikel alis. Kalau ada yang seperti ini kemudian memakai tikel alis di sini, itu Pandawa Lare, sahabat pusaka Jawa. Di versi yang lain Pandawa Lare ada yang gandiknya polos. Yap. Ya, sahabat pusaka Jawa, seperti pulang geni. Jadi memang ada beberapa versi, sahabat kita. Kalau mau mengetahui, memang harus banyak, lebih banyak mereka membaca banyak buku, sehingga kita bisa kalau yang ini pendapatnya ini, di buku ini pendapatnya seperti ini. Oke ya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat pucukan bilahnya, ini adalah Nyujen, sahabat pusaka Jawa. Ini Nyujen. Kemudian untuk gonjonya, ini adalah gonjonya sabit rontal. Ya, ini gonjonya sabit rontal. Ayah, Ya. video ini. Iya. Yang video yang kerisnya 4 yang ini. Iya, ini namanya Fatimah ya. Fatimah siapa ya? Azhara. Fatimah Azhara namanya. Udah sekolah? Oh, belum. Mau sekolah di mana? Di tempat kakak. Oh, di tempat kakak, di pondok pesantren ya? Bukan. Iya. Di SD-nya kakak. Oh, SD-nya kakak Asidikiyah ya, di Cirebon ya, di Sumber ya. Enggak, kan dulu deket rumahnya Mbak Depi. Oh, itu mah di TK. Iya, ya udah. Ya, sahabat pusaka Jawa, ini Fatimah lagi pengen collab sama ayahnya ya. Pengen collab, mau jadi YouTuber. Oke, sip. Oke, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat pucukan bilanya, ini adalah Nyujen ya. Kemudian untuk gonjonya, ini gonjonya sabit rontal, ke sini turun ke bawah. Sabit rontal adalah seperti daun ron. Ron itu daun, seperti daun tal yang disobek-sobek jadi begini, miring seperti itu. Daun yang bolong-bolong. Iya, betul. Nah, yang ada putih-putihnya. Iya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita menanggapi tentang makna dan filosofi, Kebodengen adalah kebo itu mempunyai karakter satu, secara fisik dia kuat. Ya. Yang kedua, ulet. Yang ketiga, tahan banting, baik di musim kemarau maupun musim hujan, disuruh bekerja pun oke. Yang keempat, tidak terlalu banyak ngomong. Jadi, kalau dikerjakan. Apa yang diperintahkan oleh majikannya ditarik ya ditarik. Nurut. Fisiknya pun kuat. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi, itulah makna filosofi dari dapur kebo, sahabat pusaka Jawa. Kemudian, tentang makna dan filosofi dari look 5 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diharapkan si pemilik look 5 ini lancar dalam berbicara, dan ketika dia berbicara mempengaruhi lawan bicaranya dan lawan bicaranya pun terpikat.
Ya. Ya, ada yang kedua adalah ada yang bilang luk 5 adalah panca atau 5, berarti artinya panca indera, kita menggunakan panca indera untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik saja. Kemudian ada yang menafsirkan lagi, yang ketiga adalah luk 5 adalah hendaknya kita selalu meniru watak dari Pandawa. Seperti sahabat ketahui, Pandawa itu ada 5. Pertama adalah Puntadewa atau Yudhistira yang terkenal dengan kejujurannya, tidak suka berbohong. Jadi kita diharapkan agar meniru watak dari Puntadewa atau Yudhistira, yaitu jujur. Yang kedua adalah Werkudara atau Bima, ya, yang dikenal dengan Bima itu adalah berani, tapi dalam hal ini adalah berani dalam koridor kebaikan, hal yang baik. Yang ketiga adalah Arjuna. Arjuna mempunyai karakter adalah dia pandai memainkan senjata perang apa saja, entah itu pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya, gada, dia pintar. Jadi kita diharapkan menjadi orang yang multi talent, bisa apa saja, tidak cuma satu keahlian. Yang keempat adalah tentang Nakula. Nakula mempunyai karakter atau sifat dia lebih senang bergaul dengan yang lebih rendah, dengan rakyat biasa. Dia mempunyai sifat tawadu dan apa ya bahasanya, merakyat. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah Sadewa. Sadewa mempunyai sifat dan karakter adalah bijaksana, karena dia dekat dengan Tuhan, dalam arti dia rajin beribadah. Jadi kita diharapkan juga mempunyai sifat yang bijaksana, tawadu, mempunyai karakter terus berani, kemudian jujur, kemudian skillnya pun apa saja. Insya Allah orang dengan mempunyai karakter yang 5 tadi tidak akan kekurangan rezeki, tidak akan kekurangan kawan, karena dia menjadi orang yang bagus dan baik. Ya sahabat Pusaka Jawa, sangat bersyukur sekali sahabat Pusaka Jawa yang mempunyai karakter yang seperti itu. Jadi leluhur kita melambangkan luk 5 saja itu banyak makna dan filosofinya, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang tuah dan pamor dari angsar dari pamor ini pamornya adalah Blarak Sineret sahabat Pusaka Jawa. Nah ini nih, cuman karena korosi, karena sudah lama, jadi ini pedot pamor, karena putus-putus pamornya, namanya pedot pamor. Tapi pedot pamornya ini karena usia, bukan karena waktu penempaan dari awal, kemudian sudah pedot pamor, itu beda lagi. Jadi pada dasarnya dulunya ini pamornya penuh, cuman karena mungkin umur sudah ratusan bahkan ribuan tahun, ya, jadi ya wajar saja kalau ini tergolong pamornya tidak utuh, ya wajar. Yang namanya orang tua ya pasti giginya rata-rata ompong, ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang tuah dan angsar dari Blarak Sineret banyak yang mengatakan Blarak Gineret, ada yang mengatakan Blarak Ngirit, ya. Nah, Blarak Sineret sendiri bentuk atau polanya itu seperti daun kelapa. Iya, betul. Daun kelapa berserta pelepahnya, ya, berserta daunnya. Kalau di Jawa namanya blarak. Nah, kalau di Jawa daun pohon kelapa namanya blarak. Nah, Blarak Sineret sendiri secara pembuatannya itu tergolong agak susah, tidak gampang. Iya. Makanya nilai ekonominya pun lebih tinggi daripada pamor-pamor yang lain. Dan Blarak Sineret ini tergolong pamor yang banyak dicari oleh orang. Iya, betul. Nah, terus Blarak Sineret tergolong pamor miring sahabat Pusaka Jawa. Benar. Kan pamor ada 2, pamor melumah dan pamor miring, ya. Dan kalau dilihat dari cara pembuatannya ini tergolong pamorekan, artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu ketika membuat. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, tuah dan angsar dari Blarak Sineret, apa maksud tuah dan angsar dari Blarak Sineret adalah untuk menambah kewibawaan dan kepemimpinan. Pemimpin istana. Pemimpin semuanya, ya. Jadi kan juga pemimpin istana yang lainnya juga. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa,
tidak semua orang mempunyai wibawa dari lahir, tidak semua orang mempunyai jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Benar. Ya, kadang ada orang yang memang dari kecil sudah terlihat jiwa kepemimpinannya, ada Ya, yang benar. mempunyai wibawa dari kecil pun begitu, dari kecil dia selalu diikuti teman-temannya, ketika dia ngomong pun teman-temannya ngikutin dan selalu di depan. Itu memang sudah Ya, bawaan dari betul. lahirnya seperti itu, ya. Nah, ada orang yang tidak bisa menjadi mempunyai jiwa leadership, makanya kadang dia belajar Iya, pada betul. satu sekolah untuk leadershipan, untuk kepemimpinan, dan untuk bagaimana dia bisa disegani oleh orang. Nah, leluhur kita itu adalah membuat pamor Blarak Sineret yang isinya adalah doa dari sang empu maupun si pemesan ini agar menambah wibawa dan kepemimpinan. Kalaupun orang itu sudah mempunyai wibawa dan mempunyai jiwa leadership, berarti ditambah lagi dengan Blarak ini, wibawanya tambah besar lagi dan jiwa kepemimpinannya pun menjadi besar lagi. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau kita rangkum ya sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum dari keseluruhan bilah ini, ya, maksud dan tujuan dari sang empu maupun sang pemesan pertama keris ini adalah diharapkan sang pemilik keris kebo dengan ini mempunyai, dia menjadi leadership, menjadi seorang pemimpin, dan ketika menjadi seorang pemimpin dia pun disegani. Setelah menjadi pemimpin dia mempunyai karakter yang berani seperti Bimo, jujur seperti Yudhistira, Daun apel. multi talenta seperti Arjuna, dan mempunyai jiwa kerakyatan. Ya. Suka Ini dari apel, daun apel. suka turun ke rakyat, bahasa sekarang mungkin belusukan, tapi tidak belusukan yang seperti itu. Ya, kemudian dia menjadi orang yang bijaksana karena dekat dengan Tuhannya. Jadi secara agama pun dia menjadi orang yang bagus. Ya, seperti itu. Jadi tidak, ketika mengambil kesimpulan, mengambil satu sikap baik berpikir maupun bertindak, dia bijaksana. Tidak merugikan satu golongan. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari selorok besinya sahabat Pusaka Jawa, ini selorok besinya adalah 4 melepas. hitam kebiruan, ya, ini hitam kebiruan. Kemudian kalau dilihat dari gonjonya yang sirah cicaknya memanjang berbentuk lonjong, sahabat Pusaka Jawa, ini berbentuk lonjong, ya, berbentuk lonjong. Kemudian pamornya yang pandes menancap dalam, ya, pamarnya menancap dalam dan halus. Terus apalagi tampilannya yang pasikutannya yang kaku, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini pasikutannya kaku sahabat Pusaka Jawa, ya. Coba nih tak jauhkan ya. Ini pasikutannya kaku, kemudian besinya cenderung kering, keputih-putihan. Lihat ya, ini besinya cenderung kering. Oke ya. Oke. Kemudian gandiknya panjang kemudian miring. Sahabat Pusaka Jawa, lihat ini ciri-cirinya adalah tangguh pajajaran. Kalau kita bicara tangguh pajajaran, berarti ikutnya yang pada video sebelumnya saya terangkan adalah tergolong tangguh sangat sepuh. Ya, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa, karena tangguh sangat sepuh itu berarti dari tahun 800 Masehi sampai 1400 Masehi. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, jadi keris Kebodengen ini adalah keris estimasi tangguh pajajaran dengan pamor Blarak Sineret. Tadi sudah saya terangkan, kesimpulannya adalah menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, berani, merakyat, kemudian apalagi dia pandai berbicara, menjadi pemimpin yang berwibawa. Seperti itu, berwibawa, dan jiwa pemimpinannya pun bagus. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jika sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe ya. Like, share, and comment. Yang ingin request dapur pusaka silahkan komentar di kolom komen, agar kalau ada insya Allah saya babar, kalau tidak ada buat PR, dan kalau tidak ada lagi ya pinjam punya teman atau bagaimana. Karena pada dasarnya saya membuat konten ini hanya ingin mengedukasi atau ingin berbagi ilmu, sedikit ilmu yang saya ada, bukan menggurui atau merasa lebih daripada yang lainnya. Yang lebih pintar banyak dari saya, cuman mereka tidak berani untuk membuat konten seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi, yang lebih pintar dari saya banyak, cuman mereka tidak sempat untuk membuat konten di YouTube. Saya hanya memberanikan diri. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.